Masuk. Masuk. Lah zaman pandemi kayak ono PPKM. Lho ya tuh. PPKM ini singkatannya penurunan pendapatan Kiai Mubalek. Kenapa saya kok pengen pensiun dini? Saya seringkali tidak kuat hati saya, Bapak Ibu. Saya datang ke lokasi kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa ja'alahum warasatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil atqiya wa imamil asfiya nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Amma ba'du. Ulama'an al-kurama, para alim ulama, para kiai, bunyai, para pengasuh dan pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat, para sesepuh yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya. Murabbi hadzal ma'had, Fatihul Buldan, pengasuh pondok pesantren Fatihul Buldan, Sayyidil Akh Fadilatul Mukarram Kiai Wahono Rahman bersama Bunyai, keluarga dalem, kepengasuhan pesantren, semuanya yang kita taklimi, majelis asatid, pengurus pesantren, adik-adik santri putra dan putri pondok pesantren Fatihul Buldan yang kita cintai, yang kita banggakan, sahadat zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Sekda bersama Forkopimda yang berkesempatan hadir, Forkopimcam, ada Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandan Ramir, semuanya yang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, mohon maaf kalau saya datangnya agak terlambat dan sedikit telat. Karena kalau kita lihat tonggak sejarah, memang masuknya agama Islam ke Indonesia ini terlambat dan agak telat jika dibanding dengan negara-negara lain di belahan bumi ini. Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi baru abad ke-14
setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, Islam masuk ke Indonesia. Padahal Islam sudah merambah ke Afrika, beberapa negara Eropa, itu di akhir abad ke-6 dan permulaan abad ke-7. Jadi karena masuknya Islam ke Indonesia ini telat, maka jadi budaya masyarakat kita, acara apa saja wajib telat. Nah, kalau nggak telat ya bukan Indonesia. Jadi semakin telat semakin Indonesia. Apalagi orang NU, undangan Bahsul Masail, undangan rapat jam 8 pagi, prakteknya habis asar. Jadi semakin telat semakin NU. Nah, karena telat dan lambat ini sudah jadi budaya dan karakter masyarakat Indonesia, maka jangan heran kalau Indonesia itu apa-apa ya telat, apa-apa ya lambat. Lah telat lambat itu identik dengan ketinggalan. Ekonomi yo telat ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan yo telat ketinggalan, konsolidasi sosial politik yo telat ketinggalan, konsolidasi budaya yo telat ketinggalan. Nah, kalau nggak telat nggak ketinggalan ya bukan Indonesia namanya. Jadi Spanyol, tahu Spanyol ya, mesuci ngidul terus corong becak yo 7 tahun setengah. Islam udah masuk ke sana, ke Spanyol itu pada abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad, sampai melahirkan ulama kaliber dunia di bidang ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karyanya yang luar biasa namanya Alfiyah Ibnu Malik, yang dipelajari di hampir semua pesantren di Indonesia. Ulama besar itu namanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Yo, Andalusia itu mana? Spanyol. Jadi yang ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik itu orang Spanyol. Negaranya Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Villarreal. Ngapal anak buahku kabeh. Islam udah masuk ke Rusia itu juga abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan. Maka Bapak Ibu, adik-adik santri, kalau sampean baca hadis Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Loh, Imam Bukhari itu orang mana? Orang Turkistan yang masuk wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia, perawi hadis. Lah nek Imam Bukhari Jatimulyo kan bakul sego goreng. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Loh, Imam Muslim itu orang mana? Naisabur. Coba, Mesir dan beberapa negara di kawasan Afrika itu udah dimasuki Islam di akhir abad ke-6. Amr bin As yang merintisnya berjuang di sana. Irak dan sekitarnya di awal abad ke-7 Islam dibawa oleh Khalid bin Walid. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi di sana daerah-daerah yang saya sebut tadi, Islam sudah terkonsolidasi dengan baik. Islam sudah masuk ke Iran itu awal abad ke-7. Makanya lahir ulama besar namanya Imam
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu orang mana? Persia, Iran. Adik-adik santri kalau sampeyan ngaji kitab Fathul Qarib Al-Mujib, itu duduk karangane wong Lampung Selatan. Yang ngarang kitab Fathul Qarib Al-Mujib itu Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu kota mana? Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Qohiron. Kalau orang sekarang bilang Teheran. Asfihan, kota terbesar kedua di Iran, ini kota yang paling ditakuti oleh negara Amerika Serikat. Kenapa? Karena Asfihan ini disinyalir jadi pusat pengayaan uranium nuklir. Sampai sekarang satelit pengintai, satelit keamanan Amerika Serikat itu terus dihadapkan ke kota Asfihan yang disinyalir jadi pusat pengayaan uranium nuklir. Para jamaah, Amerika Serikat negara besar, superpower, negara adidaya, wedi karo nuklir, kalah ambil Indonesia. Nuklir masuk di Indonesia dimplok, jadi bakso nuklir. Makanya Amerika nggak bakal berani perang lawan Indonesia, karena orang Indonesia itu sakti-sakti. Orang Indonesia ini nuklir dipangan, bakso nuklir. Granat ya dipangan, bakso granat. Wong Indonesia ku hebat. Tongseng ya doyan. Coba bocah cilik-cilik doyan molen. Di Surabaya itu ada rawon setan. Indonesia itu keren. Mulane Amerika gak kira wani musuh Indonesia. Sayur kunci, gembok, tangobeng. Nah kalau yang sana gulanya gula-gula biasa, Indonesia itu gulanya pasir sama batu. Atas. Kapal selam diuntal ambil orang Indonesia. Wong ada ibu-ibu itu sore-sore makan kue kletis ditanya, lagi makan apa bu? Kuping gajah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah. Jadi Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para wali, para ulama, para kiai melalui wadah yang namanya pondok pesantren. Para wali, para ulama, para kiai mengembangkan dan mengajarkan Islam di Indonesia melalui pondok pesantren. Para wali, para ulama, para kiai mengajarkan Al-Quran di Indonesia lewat pondok pesantren. Jadi nuzulul Quran di Indonesia itu melalui pondok pesantren. Makanya kalau ada orang yang bukan santri pondok pesantren, ada orang yang bukan lulusan pondok pesantren, nggak pernah ngaji di pondok pesantren, kok menggaya berani-berani menafsirkan Al-Quran, biasanya nggak pas. Kenapa? Karena menyalahi fitrah nuzulul Quran di Indonesia yang melalui pondok pesantren. Jadi kalau pesan saya, sampean kalau dengerin ceramah, dengerin orang ngaji, pengajian harus selektif. Jangan asal denger aja. Itu dia lulusan pondok pesantren apa enggak? Kiainya siapa? Gurunya siapa? Sanad ilmunya sampai kepada siapa? Kalau enggak pernah mondok di pesantren, biasanya enggak pas. Kadang nafsiri ayat Quran ngawur, mek nuruti pikirane. Halo. Iki paham ora to sing tak omongnya? Oh ya wes. Kita tahu Sunan Ampel Maulana Sayyid Rahmatullah
merintis pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Santrinya dari berbagai kultur. Ada santri yang putranya sendiri, Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim, yang di kemudian hari menjadi Sunan Bonang, makamnya di Tuban. Ada lagi putra beliau, Maulana Sayyid Qasim, yang akhirnya beliau dijuluki Sunan Derajat, makamnya di Paciran, Lamongan. Ada lagi santri yang putra ulama kenamaan pada zamannya, Maulana Ishaq. Putranya bernama Maulana Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, yang belakangan berkedudukan di Giri dan dijuluki Sunan Giri, makamnya di Gresik. Mbora dikatekno malah ngingeti drone. Pokoknya yang lihat drone dangak-dangak tak dongake kedengkek ra iso balik. Anyel aku. Kiai izin saya duduk Kiai ya, biar bisa lebih gayeng ngajinya. Ada lagi santri Sunan Ampel, putra kerajaan Sriwijaya dari Palembang, namanya Raden Husein. Setelah nyantri di Sunan Ampel, kemudian ngabdi di kerajaan Majapahit, akhirnya diangkat jabatan jadi Adipati Terung. Itu kalau adik-adik baca sejarah. Ada santri putra kerajaan Majapahit, Raden Hasan atau Raden Fatah. Ini juga punya nama Cina karena ibunya berasal dari Campa. Nama Cinanya Pangeran Jinbun. Siapa dek? Jinbun. Pangeran Jinbun. Kayak Abah Hamzah ini juga punya nama Cina, Wong Kamfung. Pangeran Jinbun ini, Raden Fatah, nanti akhirnya menjadi raja Islam pertama di Jawa yang berkedudukan di Demak Bintoro. Santrinya Sunan Ampel ini dari berbagai kultur. Bahkan ada santri yang mantan begal, mantan berandalan. Raden Syahid, putra Bupati Wilotekto, jejuluk Brandal Lokojoyo, julukane medeni wong. Nah, kemudian hari masuk kelompok Wali Songo bergelar Sunan Kalijogo. Nah ini bukti Bapak Ibu, berandalan, wong nakal, kecekel kiai iso berubah jadi wali. Nek sing nyekel dudu kiai bahaya. Berandalan itu dicekel kiai iso dadi wali, julukane Sunan Kalijogo. Nek sing nyekel dudu kiai paling-paling dadi Sunan Jogo Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Santrine Sunan Ampel itu dari berbagai kultur. Kayak Rasulullah Muhammad SAW bangun pesantren di tempat antara dalamnya Rasulullah sampai dengan mimbarnya Rasulullah, yang tempat itu dikenal dengan nama Raudhah, sesuai sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah sebuah taman di antara taman-taman surga. Masya Allah. Kenapa tempat itu disebut taman surga? Kok hanya tempat itu antara dalamnya Rasulullah sampai mimbarnya Rasulullah saja yang disebut Raudhah, taman surga? Kok enggak semua bangunan Masjid Nabawi? Kok enggak seluruh bangunan Masjid Nabawi
disebut taman surga, kok hanya tempat yang luasnya kalau sekarang kurang lebih 26 kali 14 meter itu. Sebab di tempat itulah Rasulullah membangun pondok pesantren. Rasulullah mengajar santri-santrinya yang itu para sahabat. Jadi pondok pesantren itu sudah ada mulai zaman Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah itu ada yang la minal ansor wala minal muhajirin, tidak berasal dari sahabat Ansor Madinah, juga tidak berasal dari sahabat Muhajirin pendatang dari Mekah. Bukan sahabat Ansor, bukan sahabat Muhajirin. Ini tinggalnya di teras-teras masjid. Ketuanya namanya Abdurrahman bin Sokhr atau dikenal dengan panggilan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu kepala pondok pesantrennya Kanjeng Nabi, lurahe pondok. Lho santrine Kanjeng Nabi kathah dari berbagai daerah, dari berbagai kultur. Ada santri yang berasal dari Jerman, namanya Salman Suhaib Ar-Rumi. Toko Jerman mondok nonggone Kanjeng Nabi. Ada yang berasal dari Persia, Salman Al-Farisi. Bahkan ada yang dari Ghana, Afrika, Bilal bin Robah. Semua datang ke Madinah, nyantri mondok di pondok pesantren Kanjeng Nabi. Mulane pondok pesantren dikatakan serius, kiai dikatakan serius, itu kalau santrinya udah datang dari jauh-jauh. Kuwi pondok tenanan. Lah nek santri ini masih ngutek 1 RT, 2 RT, 1 lingkungan, 2 lingkungan, kuwi baru rondok pondok. Artinya rondok kiai. Yuk belum pondok tenanan, belum kiai tenanan. Ayo kalau nggak percaya buktikan. Kiai pondok pesantren yang beneran itu mesti santrinya datang dari jauh-jauh, kayak pondok-pondok sepuh, pondok-pondok besar itu loh. Nah ini mergo napak tilas dari fitrah berdirinya pondok pesantren. Zaman Rasulullah juga begitu, santrinya dari jauh-jauh. Dirintis di Indonesia oleh Sunan Ampel juga begitu, santrinya dari jauh-jauh. Mohon maaf ya para kiai, bukan bermaksud membeda-bedakan, bukan bermaksud untuk apa to ngono kuwi jenenge, menjustifikasi, menghukumi macam-macam. Saya bicara real, saya bicara sejarah. Makanya pondok pesantren dikatakan pondok pesantren beneran itu kalau santrinya berasal dari berbagai daerah. Kiai disebut kiai tenanan, kuwi nek santrine teko ngendi-ngendi. Makanya maaf kalau sampean punya santri baru 1 RT, 2 RT, 1 lingkungan, 2 lingkungan, jangan buru-buru bangga menyandang gelar sebagai kiai, sebagai ustaz. Ya santri itu yang melakukan degek. Nanti jabat tangan kalau nggak dicium tangannya terus tersinggung. Aku kiai salaman ora dicucuk tanganku. tutup sirayae. Justru kalau benar-benar kiai itu merasa sedih, merasa galau ketika dihormati, dimulia-muliakan oleh banyak orang. Jujur, mohon maaf banget. Saya seringkali kadang-kadang nggak kuat, hampir nggak kuat. Andaikan jadi penceramah itu ada dana pensiunannya, saya sudah milih pensiun dini. Bener. Andaikan jadi penceramah itu ada pensiunannya, wes aku milih prei nompo pensiunan. Kajian. Tapi mergo gak ono pensiunane, yo gak sida prei. Wong winginane pandemi ke 2 tahun lebih sepi ngono. Kroso kena pandemi 2 tahun sepi, makanya terus tak pikir maneh ora sida prei ya. Masuk. Lah zaman pandemi kayak ono PPKM. Lho ya tuh. PPKM ini singkatannya penurunan pendapatan Kiai Mubalek.
Kenapa saya kok pengen pensiun dini? Saya seringkali tidak kuat hati saya, Bapak Ibu. Saya datang ke lokasi kayak gini, udah dijemput pengawalan ketat, TNI, Polri, Banser, Pagar Nusa, PSHT, teman-teman keamanan mengawal ketat. Sementara para jamaah histeris, Abah Hamzah, Abah Hamzah, Abah Hamzah. Semua rebutan. Ibu-ibu, mbak-mbak itu bisa ngutik saya aja. Alhamdulillah, 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 masya Allah. Loh, yang bapak-bapak sama mas-masnya rebutan pengen nyium tangan saya. Ya Allah, mereka membungkukkan badan. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya rendah, nganggap saya lebih mulia. Itu akhlaknya wong soleh. Sementara saya ketika diperlakukan seperti itu kok merasa bangga, merasa tinggi hati, saya merasa lebih baik. Itu akhlaknya Abu Jahal. Sampeyan gelem diceramai Abu Jahal, purun mboten? Ya wis prei ya. Yo ceramai dhewe ya. Makanya jujur kadang saya hampir nggak kuat saya. Masya Allah, nata hati itu berat. Makanya kalau ada ustadz yang kemelinti itu saya kudu guyu saya. Kok kuat gitu loh. Malah kadang membangga-banggakan diri. Saya kan punya jamaah banyak, yang ngefans ke saya kan banyak. Ibu-ibu itu ngefans saya semua. Masya Allah. Kok kuat atine ngono loh. Nah, aku iki nek urung ngombe kopi kudu nesu ngene iki modele. Mau transit nggone daleme Pak Kaji kono ya ora dikai kopi. Iki ning kene ana kopi, ning kopi susu. Lah kopi susu itu minuman paling membingungkan sedunia. Lah piye kopine ngajak melek, susune ngajak merem. Bingung. Karena lek ngombe kopi susu iki mripatku ya terus melek merem. Nek kopi ya kopi, nek susu ya susu. Sing jelas ngono lho. Ngene iki bahaya nek kena bocah nom-nom kopi susu ngene iki. Kopine diminum, susune dipegang. Enggak bahaya ta? Kowe aja hae tak antem salon ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Udah.